penguji unit kerja PBG dalam jabatan tahun 2022 tahap 3. Perkenalkan, saya Dewi Ratnasari, mahasiswa PBG dalam jabatan tahun 2022 tahap 3, Universitas Islam Negeri Wali Songo, Semarang. Saya tenaga pendidik di MTS Ma'arif Nasional Kecamatan Ungaran Barat, Kabupaten Semarang pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari 2023, akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja di kelas 9 MTS Ma'arif Nasional Kabupaten Semarang pada materi iman kepada qada dan qadar. Mohon saran dan masukan dari Bapak Ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran yang baik untuk peserta didik. Inilah video praktek pembelajaran uji kinerja dari saya. Dimulai seperti biasanya, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Sebelum pembelajaran kita dimulai hari ini, terlebih baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dimulai. Ihdinash shiratal mustaqim
Apa itu? Oke, yuk persiapan diri kalian. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tepuk 5S. Bila bertemu teman tersenyumlah, selalu ucapkan salam kepadanya. Sapa apa kabarnya, sopanlah terhadapnya, sambutlah tanda cinta kepadanya. 5S. Yes, yes, Yes. Oke. Nah, sebagai bukti cinta kalian kepada negara Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Kepada Mbak Safanya, silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya. Oke, terima kasih Mbak Safanya, silakan duduk kembali. Oke, boleh duduk kembali anak-anak. Belajar hari ini anak-anak? Oke, siap, yuk. Masih anak-anak, sebelum pembelajaran kita mulai hari ini, Bu Dewi mau bertanya terlebih dahulu, ya. Kemarin kita membahas materi apa? Oke, kodok dan kodar. Sekarang saya tanya, kodok itu apa? Iya, Mbak Elsa? Iya, bagus. Kemudian kodar, apa itu kodar? Iya, Mas lagi? Iya, kenyataan dari ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu tadi adalah sebuah kodok. Nah, kodok itu terjadi sebelum adanya zaman azali. Sekarang saya tanya, apa itu zaman azali? Ya, Mbak Natasha? Zaman azali adalah waktu di mana saat itu manusia belum diciptakan atau belum ada di muka bumi. Ya, zaman azali adalah zaman di mana manusia belum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebelum adanya manusia, Allah itu sudah merencanakan, ya, takdir seseorang itu bagaimana, takdir bumi ini juga bagaimana. Paham sampai sini? Oke. Kemudian satu lagi tentang dalil qada dan qadar. Dalilnya apa? Ya, Mbak Dias? Iya. Ya, bunyinya bagaimana? Ya, inna kulli syai'in khalaq lahu biqadar. Yang artinya apa? Sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan ukurannya. Paham ya sampai sini? Masih ingat? Oke, kalau masih anak-anak, untuk pembelajaran pada pagi hari ini silakan kalian perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada sebuah
ini? Apakah dengan gambar ini? Ya, Mbak? Ya, gambar ini berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada materi pelajaran ini, ya, kita akan mempelajari tentang menganalisis pengertian dalil, bukti macam-macam dan hikmah beriman kepada qada dan qadar. Ya, kan teruskan yang kemarin. Nah, ini kabarnya yaitu yang pertama, menghayati dan meyakini adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian mengidentifikasi macam-macam takdir. Kemudian mengidentifikasi contoh-contoh takdir seperti yang Bu Dewi gambarkan tadi. Kemudian menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar. Kemudian nanti mengomunikasikan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang terakhir, mengomunikasikan ciri-ciri perilaku beriman kepada qada dan qadar. Sampai sini paham? Nah, tujuannya ya. Yang pertama, nanti setelah kalian membaca, menggali informasi, ya, peserta didik dapat menghayati dan meyakini adanya qada dan qadar sebagai ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan benar. Kemudian setelah nanti kalian berdiskusi, menggali informasi, dapat menunjukkan perilaku tawakal sebagai implementasi beriman kepada qada dan qadar. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, tawakal, arti tawakal itu apa ya? Ya, Mbak Tias? Senantiasa menyerahkan segala persoalan kepada Allah. Ya, menyerahkan semua persoalan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, setelah nanti kalian berdiskusi, membaca materi, kemudian menggali informasi, dapat mengidentifikasi macam-macam takdir dengan baik dan benar. Kemudian setelah kalian berdiskusi, menggali informasi, dapat mengidentifikasi contoh-contoh takdir. Kemudian setelah berdiskusi juga, membaca materi, menggali informasi, nanti kalian dapat menganalisis perilaku beriman kepada qada dan qadar dengan baik dan benar. Kemudian dapat mengomunikasikan contoh-contoh perilaku beriman kepada qada dan qadar itu bagaimana. Paham ya? Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 tujuan. Baik, yang pertama tentang macam-macam takdir. Ya. Takdir itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu takdir. Dan silakan dibaca Mbak Yulia. Takdir dan yaitu yang kita sifatnya paten atau sudah baku, sehingga manusia tinggal menunggu dan menjalankan saat takdir itu datang. Contoh kematian dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lainnya seperti ada manusia yang dilahirkan dengan belum selalu matang, sedangkan ibu dan bapaknya berhidung basah, bermata sipit, dan lain sebagainya. Semua itu tidak dapat dibantah dan ditolak oleh manusia. Ya, takdir mubram yaitu takdir yang tidak bisa dibantah atau ditawar-tawar. Ya, contohnya itu kematian. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Kemudian kita juga tidak tahu siapakah jodoh kita. Kemudian contoh yang lain, kita juga tidak tahu ya kapan kita akan dilahirkan, hari apa, kemudian tanggal berapa, bulan apa, tahun apa, kita tidak tahu. Nah, itu merupakan contoh dari takdir mubram yang tidak bisa diganggu-gugat. Besok dia si A ini meninggalnya hari Rabu, pasti hari Rabu itu tidak akan meninggal. Seperti itu. Next, yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Yaitu takdir yang apa? Silakan Mbak Sifaul dibaca.
Tapi yang masih dapat diusahakan oleh manusia melalui ikhtiar. Tapi mu'alaf sebenarnya fleksibel, belum baku alias masih dapat diusahakan, sehingga manusia dapat merubah takdir nasibnya. Contoh, Raffi yang bercita-cita ingin menjadi dosen bahasa Arab, maka untuk mencapai cita-citanya, ia belajar dengan tekun serta mendalami ilmu bahasa Arab atau mengambil kuliah pada jurusan bahasa Arab. Akhirnya Raffi tersebut berhasil menjadi seorang dosen bahasa Arab di sebuah perguruan tinggi. Ya, takdir mu'alaf yaitu takdir yang masih dapat diusahakan oleh manusia melalui ikhtiar. Sekarang jadi tanya, ikhtiar itu apa ya, Mbak Nadine? Itu berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai kesuksesan. Ya, ikhtiar itu artinya berusaha, ya. Karena tanpa usaha pun apa yang kita lakukan akan sia-sia. Nah, takdir ini bisa kita lakukan dengan cara berusaha terlebih dahulu. Contohnya, kita ini pada waktu ini ditakdirkan menjadi orang miskin. Tapi karena kita bekerja keras dengan sungguh-sungguh, akhirnya kita bisa menjadi orang yang kaya. Nah, kemudian orang yang bodoh menjadi pintar, ya, karena kesungguhannya, karena usahanya, dia mau belajar, ya, pada waktu itu nilainya rendah. Sekarang anak itu akan mendapatkan nilai yang bagus. Yo, kira-kira contoh apa lagi? Yuk, siapa yang bisa? Mbak Jess, contoh takdir mu'alaf. Ya, nilai yang jelek, kalau kita mau belajar dengan sungguh-sungguh, maka nilai itu akan menjadi baik. Kemudian apa ya? Bisa membedakan antara takdir mu'alaf dan takdir mutlak? Oke. Selanjutnya, di sini sudah ditampilkan contoh-contoh takdir. Pelajaran 7 menerima qada dan qadar. Subtema memahami contoh-contoh qada dan qadar. Sekarang, yuk anak-anak kita ketahui contoh-contoh dari qada dan qadar. Sesuatu kejadian yang tidak dapat diubah atau tidak dapat ditunda merupakan contoh qada. Melihat matahari yang terbit dari timur dan tenggelam adalah jodoh atau pasangan seseorang yang ia akan nikahkan di kemudian hari. Ia tidak mengetahui kepada siapa nanti dia akan berjodoh karena kesemuanya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, ketentuan tentang kapan datangnya hari kiamat. Karena takdir mu'alaf adalah takdir yang dapat diupayakan perubahannya atau ketentuan Allah yang pelaksanaannya ditunda dan digantungkan pada usaha manusia. Seperti kepandaian dapat diusahakan dengan rajin belajar dan berdoa jika anak. Kedua, kekayaan. Seseorang itu akan mendapatkan kekayaan dan kesuksesan yaitu dengan cara ia mengupayakan dirinya di dalam bekerja. Ia bekerja keras untuk menggapai kekayaan. Itulah beberapa contoh dari takdir mutlak dan takdir mu'alaf. Sampai di sini paham? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya? Ya, oke. Kita lanjut. Aku yang mencerminkan beriman kepada qada dan qadar. Nah, bagaimanakah perilaku seseorang yang dalam kehidupan sehari-hari yaitu beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, berusaha bersungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan atau ikhtiar, ya. Walaupun dalam hidupnya, ya, dia bisa mungkin kekurangan atau mungkin dia sakit,
dia masih mau berusaha atau berikhtiar untuk mencari sesuatu yang bisa membuat dia misalnya sakit, berarti dia akan berobat. Nah, kemudian dia dikatakan miskin, kemudian dia akan berusaha untuk bekerja keras agar bisa memenuhi kehidupan mereka. Kemudian yang kedua, menyerahkan segala persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan tawakal. Ya. Jadi semuanya ya yang sudah dikasihkan Allah kepada dia serahkan. Kemudian selanjutnya yaitu selalu berterima kasih kepada Allah atau syukur. Apapun itu rezekinya hari ini berapapun, dia akan selalu bersyukur. Karena dengan bersyukur maka Allah akan menambah nikmat kita. Kemudian yang keempat, melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya atau disebut dengan takwa, ya. Kemudian rela atau menerima pemberian Allah Subhanahu wa taala atau yang disebut dengan qanaah. Apapun itu, entah itu dia ditandingkan mempunyai rambut keriting, kemudian kulitnya warnanya hitam, ya, dia tetap menerimanya, ya, karena Allah itu pasti tahu apa yang terbaik bagi umatnya. Kemudian yang keenam yaitu sabar. Ujian apapun yang Allah berikan kepada kita, kita harus bersikap sabar, ya, karena dengan sabar akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang benar-benar bisa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ada pertanyaan? Ya, Ibu? Paham? Oke. Untuk tugas kali ini, silakan kalian membentuk kelompok ya yang terdiri dari 6 atau 5 orang untuk mengerjakan tugas diskusi pada pagi hari ini. Ya. Nanti silakan kalian tunjuk satu orang untuk menjadi ketua kelompok. Nah, sampai sini. Oke, yuk, silakan kalian tunjuk kelompoknya. Baik. Ada yang hidungnya mancung, ada yang hidungnya pesek, kemudian ada rambutnya yang keriting, kemudian ada rambutnya yang lurus, kemudian ada orang yang pendek, ada yang tinggi, kemudian mata juga ada yang sipit, ada yang
Nah, coba kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Saya kasih waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan mulai mempersiapkan. Lanjutkan ya. Ada yang sulit enggak? Ya, sulit. Gimana kelompok ini? Ada yang sulit? Ada yang sulit. Good. Baiklah anak-anak, apakah semuanya sudah selesai? Oke, bagus. Kalau sudah, silakan hasilnya dikumpulkan ke depan Bu Dewi periksa dulu. Jadi habis itu silakan kalian dari perwakilan kelompok maju satu-satu untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian semuanya. Oke, terima kasih. Silakan. Saya minta kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil diskusi dari kalian. Silakan. Perwakilan saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memberikan hasil diskusi dari kelompok kami. Silakan. Permasalahan yang baru didiskusikan. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menciptakan manusia yang sama segala sesuatunya? Semuanya kaya, warna kulitnya putih semua, wajahnya cantik dan tampan semua, mulutnya panjang semua. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakannya malah berbeda-beda? Jadi hasil diskusi kelompok kami bahwa Allah menciptakan demikian Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia mengatakan sesuatu, Dia hanya berkata kepadanya dan tidak menerima. Adanya sesuatu itu pada surat Al-Imran pada ayat 47. Maka dari itu Allah menciptakan makhluknya berbeda-beda sesuai kehendak Allah. Jadi kenapa Allah menciptakan semua tidak sama? Karena ini merupakan kehendak Allah atau kehendak Allah. Dengan menciptakan yang berbeda-beda maka akan menciptakan sesuatu yang beraneka ragam sehingga manusia bisa berpikir akan kekuasaan Allah SWT. Ya, ini adalah diskusi dari kelompok 1. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok yang lain, punya enggak atau bagaimana? Silakan. Ya, silakan kelompok 2. Bagaimana cara bersyukur kita atas ciptaan yang diberikan oleh Allah? Ya, Mbak. Bagaimana ya cara kita bersyukur atas ciptaan-ciptaan Allah tersebut? Coba. Dari diskusi kelompok kami, kita harus selalu menjaga dan merawat yang dengan spesifiknya. Ya, sudah Pak, sudah puas jawabannya? Dengan cara memelihara dan merawat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Oke, kelompok 2, silakan maju ke depan presentasikan. 2 anak saja. Apa? Dia sama Mbak Julia.
mengerjakan di mana, mengapa Allah menciptakan yang tidak tidak. Dari hasil diskusi kelompok kami bahwa Allah telah berfirman pada surah Al-Qamar ayat 49 yang berarti sesungguhnya Allah menciptakan segala sesuatu sesuai dengan aturan maka manusia bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Ya, menurut kelompok kedua ini ya sesuai dengan dalil qadzaf dan qadar, yaitu Quran surat Al-Qamar ayat berapa? 49 bahwa Allah itu menciptakan sesuatu sesuai dengan ukurannya. Paham sampai di sini? Oke, beri aplaus untuk kelompok kedua. Ini ada? Oke, sekarang dulu dari kelompok 3. Ayo, anak cowok silakan maju ke depan. Perwakilan dari anak laki-laki silakan maju ke depan. 2 anak laki-laki. Diskusi dari kelompok kami bahwasanya Allah SWT juga menciptakan manusia hidupnya sama dan manusia dapat mengeluarkan ciptaan dari kekuasaan Allah SWT. Karena jika ciptaan Allah sama maka Allah tidak mempunyai sifat iradahnya beserta untuk menguji hamba-hambanya untuk bersyukur. Allah telah menggariskan apa yang menjadi takdir atau ketetapan pada makhluk ciptaannya sesuai pada firman Allah pada surat Al-Imran ayat 47. Ya, menurut kelompok 3 ini bahwasanya Allah itu tidak menciptakan makhluk itu sama, yaitu karena Allah itu mempunyai sifat irodah atau kehendaknya. Ibaratnya tak senang diri, seperti sifat jenis ya, seperti itu. Sampai sini paham? Paham ya? Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, setelah Bu Dewi
Kemudian di